Apakah ada perbedaan antara orang baik dan orang yang gampang dimanfaatin? Menjadi orang baik kadang tidak mudah. Kita baik sama orang lain, tapi ternyata kita dimanfaatin. Tapi di sisi lain, kita juga tidak boleh jahat dengan orang lain. Menariknya, orang yang tidak terlalu dianggap baik justru punya karir yang lebih bagus dan menghasilkan uang yang lebih banyak. Bayangkan kamu berada dalam sebuah negosiasi dan kamu terima-terima aja tawaran yang diberikan. Mungkin saja kamu nggak berani bilang tidak karena tidak enak hati atau kamu takut jika kamu berusaha nawar, maka kamu tidak akan mendapatkan tawaran tersebut. Padahal mungkin saja tawaran pertama yang diberikan bukanlah penawaran terbaik. Ini merupakan penawaran terbawah dan kamu kehilangan potensi untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik. Hanya karena kamu terlalu mudah untuk setuju. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas, apakah kamu termasuk orang yang terlalu baik? Jika iya, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah kamu pernah merasa dimanfaatkan karena terlalu baik? Misalnya, kamu sering membantu teman, tapi ketika kamu butuh, mereka susah banget dihubungin. Kamu mungkin pernah ditipu oleh seorang yang ngaku butuh uang untuk pengobatan, tapi uangnya malah dipakai untuk foya-foya. Kamu sering kali dicap sebagai orang yang terlalu baik, tapi apakah ini salah? Mungkin kamu tergolong orang yang punya ciri kepribadian agreeableness yang tinggi. Orang ini digambarkan sebagai sosok yang penuh empati, bisa dipercaya, peduli dengan kesejahteraan orang lain, dan siap membantu ketika dibutuhkan. Hal ini tentunya secara sekilas tidak salah. Kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin saja dari kecil kita dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Kita diajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Kita diajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Namun di sisi lain, jika berlebihan, hal ini bisa merugikan diri sendiri. Perlu kita sadari, beberapa orang hanya membantu ketika hal ini menguntungkan dirinya. Yang lain fokus pada hubungan yang sifatnya transaksional, sedangkan sisanya mungkin memberi tanpa harap kembali. Dalam hal personal maupun profesional, kita mungkin tergolong pada 3 kategori: taker, giver, dan matcher. Nah, ini semua berdasarkan klasifikasi dari Profesor Wharton University bernama Adam Grant. Apa bedanya? Takers adalah orang yang fokus pada dirinya sendiri. Dia hanya akan membantu ketika manfaat yang diterima lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan. Intinya, dia harus menerima lebih banyak daripada memberi. Orang ini fokus menaruh kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain. Sedangkan givers adalah orang yang sangat ringan tangan. Di tempat kerja, givers boleh dibilang individu yang jarang ditemui. Mereka cenderung terus memberi daripada menerima. Ketika seorang taker sedang mengkalkulasi dan berhitung apa yang bisa diberikan oleh orang lain, seorang givers justru fokus pada orang lain dan memperhatikan apa yang dibutuhkan. Terakhir adalah matchers. Ini adalah tipe orang yang berusaha menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Ketika kamu diberikan 10, maka kamu berusaha menyamakannya dengan memberikan orang lain 10 juga. Seorang matcher bergerak dengan prinsip keadilan. Ketika mereka membantu kamu, maka mereka juga mengharapkan hal yang sama. Ketika apa yang diberikan setara dengan apa yang didapat, maka ini adalah hubungan yang ideal bagi seorang matcher. Tentu saja, mayoritas orang tidak hanya berada di salah satu kategori, memberi, menerima, atau berusaha menyeimbangkan keduanya. Ini merupakan 3 gaya dasar dalam interaksi sosial, tapi garis antara satu dan lainnya tidak begitu jelas. Kamu mungkin saja berpindah dari giver menjadi taker atau malah jadi matcher, tergantung situasi dan kondisi. Sebagai contoh, kamu mungkin menjadi giver ketika menjadi mentor bagi karyawan baru. Kamu menjadi taker ketika bernegosiasi soal gaji. Dan kamu menjadi matcher ketika berada dalam sebuah proyek. Setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, kita punya pilihan. Apakah kita berusaha untuk meraup manfaat sebanyak-banyaknya, atau kita memberi saja tanpa begitu peduli apa imbal baliknya? Ada pertanyaan yang menarik. Apakah kamu adalah seorang people pleaser? Ini adalah orang yang cenderung dikategorikan sebagai orang yang baik dan penolong.
Ketika kamu butuh sesuatu, nama orang ini selalu muncul, karena kamu tahu kalau orang ini bisa diandalkan dan pasti bisa membantu. Apa tandanya? Pertama, selalu setuju ketika diminta sesuatu. Sejak kecil, kita mungkin belajar untuk mendengarkan orang lain sebagai sebuah norma kesopanan. Lama-kelamaan, hal ini bisa saja berubah menjadi perilaku yang berusaha menyenangkan orang lain jika kamu terus-menerus setuju hanya demi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan benar-benar yang kamu yakini. Kedua, minta maaf pada hal yang bukan salahmu. Seorang people pleaser seringkali membuat dirinya bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jika perasaan seorang sedang tidak enak, orang itu mungkin menyalahkan dirinya sendiri atau merasa kalau dirinya adalah alasan kenapa orang itu merasakan hal tersebut. Tentu saja, meminta maaf ketika kamu salah adalah hal yang benar. Tapi mungkin saja ada masalah yang lebih besar jika kamu terbiasa minta maaf pada hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Ketiga, sulit untuk bilang tidak. Jika kamu merasa sulit untuk bilang tidak ketika ada orang yang minta sesuatu, kamu mungkin saja seorang people pleaser. Biasanya mereka cenderung memilih untuk mencari alasan untuk tidak menjalankan komitmen tersebut daripada bilang tidak di awal. Keempat, nilai dirimu tergantung apa kata orang lain. Seorang people pleaser seringkali berusaha mencari validasi dari orang lain untuk merasa lebih baik. Kepercayaan diri mereka hanya berasal dari bagaimana penilaian orang lain, dan ini tentunya sangat berbahaya. Mungkin alasan kita berusaha menjadi orang baik karena kita tumbuh besar dengan mempercayai kalau kita harus disukai oleh semua orang. Jika kita jadi orang yang baik, maka kita tidak akan dicemooh atau dihina oleh orang lain. Ini tentunya merupakan sebuah perasaan yang menyenangkan. Bahkan orang yang sangat sukses sekalipun, misalnya seorang pengusaha atau politikus, mereka sangat sensitif bila ada orang yang berkata buruk tentang dirinya. Mereka ingin dilihat sebagai sosok yang baik. Ini merupakan hal yang wajar dan alamiah bagi manusia. Namun perlu disadari, hal ini boleh dibilang sebuah imajinasi. Tidak peduli sebaik apapun kamu, pasti ada saja orang yang tidak suka dengan kamu. Bahkan mereka bisa saja merasa kebaikanmu merupakan sebuah pencitraan semata. Jadi, ketika kita menganggap penilaian orang lain sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kita, maka kamu bisa menjalani hidup yang sengsara karena berada di luar kendali. Nah, bagaimana caranya agar berhenti menjadi orang yang terlalu baik? Pertama, tulis batasan dan aturan pribadimu. Kamu harus tahu dulu bagaimana kamu ingin menjalani hidup, apa yang oke dan tidak oke buat kamu. Menjadi orang yang baik seringkali membuat kita harus menyesuaikan diri dengan orang lain, dengan ekspektasi mereka, dan sebagainya. Tapi apakah ini sejalan dengan nilai yang kamu anut? Daftar ini bisa jadi pedoman ketika kamu berinteraksi dengan orang lain dan menjadi pengingat untuk berani membuat batasan. Kedua, berkomitmen pada prosesnya. Nah, ini yang sulit. Kamu harus sadar kalau perilaku yang terlalu baik itu ternyata merugikan, bukan membuat hidupmu lebih baik. Jadi pelan-pelan kamu harus belajar bilang tidak dan berkomitmen pada daftar yang sudah kamu buat. Tidak peduli seberapa tidak nyaman dan sulitnya hal ini. Tergantung dari usiamu, mungkin saja pola terlalu baik ini sudah mengakar terlalu dalam di benakmu selama puluhan tahun. Jadi butuh komitmen yang kuat untuk meninggalkan apa yang sudah kamu pelajari hingga selama ini. Ketiga, belajar memprioritaskan diri sendiri. Poin ini mungkin terlihat bertentangan dengan apa yang kamu pelajari selama ini. Kamu mungkin diajarkan untuk tidak egois dan menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dalam beberapa kasus memang betul. Tapi jika kamu tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhanmu, siapa yang akan melakukannya? Mungkin saja tidak ada. Alhasil kebutuhanmu tidak terpenuhi dan lama-lama hal ini membuatmu jadi kesal, burnout, dan tidak bersemangat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.